Memang benar, jangan menilai buku dari sampulnya. Jadi kadang-kadang Pak, kan nggak perlu Pak kita pakai titel SE, MM, insinyur dan lain-lain. Yang penting dalamnya. Oh iya, itu benar adik-adik. Tapi jangan lupa realita kehidupan di Indonesia, orang-orang masih melihat buku dari sampulnya terlebih dahulu. Penting nggak sih? Tadi saya jelaskan di awal, ada yang mengatakan ya kan nggak perlu begitu Pak, itu Lim Sio Leong itu lulusan SD tapi suge sambil gedung. Ada juga yang mengatakan wah yang di sana juga begitu, yang di sini dan seterusnya. Nah, orang bijak mengatakan memang benar, jangan menilai buku dari sampulnya. Jadi kadang-kadang Pak, kan nggak perlu Pak kita pakai titel SE, MM, insinyur dan lain-lain. Yang penting dalamnya. Oh iya, itu benar adik-adik. Tapi jangan lupa realita kehidupan di Indonesia, orang-orang masih melihat buku dari sampulnya terlebih dahulu. Coba kita ke Gramedia, wah kalau sampulnya buat bagus, mesti kita langsung tertarik. Sama juga bahwa di dalam rekrutmen tenaga kerja seringkali hari ini masih mensyaratkan lulusan mana, IP-nya berapa, itu masih menjadi persyaratan utama. Jadi kalau Anda nanti pengen sukses, ya minimal Anda bisa menyelesaikan pendidikan formal di Unika Sugio Pranoto ini. Bagaimana dengan kesuksesan ke depan? Ternyata yang tadi cerita bahwa dia tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah, tapi bisa sukses, itu angkanya hanya 32%. Yang 68% orang kaya tapi punya background pendidikan. Jadi adik-adik sudah benar melangkah di Fakultas Ekonomi ini, syaratnya selesaikan kuliah Anda dengan tepat waktu. Bagaimana kemudian bahwa ilmu yang tinggi ini juga mendorong negara kita nantinya bisa lebih baik dan lebih maju. Dalam berbagai kesempatan, Pak Presiden ini sering mengundang kepala daerah. Kemudian beliau mengatakan bahwa visi misi beliau adalah di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun 2045, Indonesia harus mampu menjadi negara yang disegani di dunia. Kira-kira adik-adik yakin nggak dengan hal itu? Yakin kan? Karena dari literatur yang saya baca, pengamat ekonomi di tingkat dunia pun mengatakan 2045 akan ada 2 negara baru dengan posisi ekonomi sejajar dengan Amerika dan Cina. Negara mana itu? Yang pertama adalah negara India, yang kedua adalah negara Indonesia. Asal syaratnya pertama, pertumbuhan ekonominya harus terus baik, positif. Jadi kemarin karena pandemi sempat negatif, hari ini pemerintah pusat berjuang, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan alhamdulillah kita trennya sudah positif. Yang kedua, tidak boleh ada revolusi. Ipo Lexus Budhankamnya harus kondusif. Jadi tidak boleh ada lagi politik identitas. Nggak mau berteman gara-gara warna kulit beda, nggak mau berseduluran gara-gara agamanya beda. Hal itu tidak boleh ada lagi di dalam perbincangan kita hari ini, sudah kuno. Nah, sumber dari Harvard University ternyata dalam perjalanan menuju ke depan nanti, hard skill ini peran suksesnya hanya 20%. Hard skill dia nilai, kemampuan, apa yang panjenengan punya secara terlihat. Kalau soft skill kayak leadership, hati, kemudian ya hal-hal yang sifatnya soft skill ini ternyata kecenderungannya 80% dominasi. Maka kawan-kawan sekalian, hari ini yang dibutuhkan oleh perusahaan, hari ini yang dibutuhkan oleh negara adalah anak-anak muda yang tidak hanya pintar, tapi juga punya kepedulian. Jadi saran saya, terutama yang dari luar kota, Anda harus yakin Anda tinggal di sebuah wilayah namanya Semarang. Tempat kosnya itu punya perkampungan.
punya RT RW, Anda harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nek dijai kerja bakti mangkat toh mas, nek dijai rapat bapak-bapak atau ibu-ibu mangkat. Kenapa? Kita nggak tahu yang ngejak ketemu kita ini 5 tahun 10 tahun ke depan jadi apa, tapi paling tidak dia akan jadi jaringan panjang. Jadi kekuatan jaringan itu nanti akan membuat Anda bisa lebih mudah sukses.